Aku meminta izin untuk pulang ke rumah orang tuaku untuk acara haul ayah, tetapi mertuaku tidak mengizinkan. Suamiku melemparkan surat cerai sebagai ancaman, "Berani kau melangkah keluar dari pintu itu?" tantangnya. Aku menandatangani surat itu, lalu pergi. Keesokan harinya, dia panik bukan main saat tahu dirinya dipecat. Aku hanya meminta izin pulang selama 1 hari untuk mengirim doa dan menabur bunga di pusara ayahku pada acara haul pertamanya. Aku sudah menyiapkan segala keperluan dan oleh-oleh sejak malam sebelumnya, membungkus setiap hadiah untuk ibuku dengan hati-hati, berharap semuanya berjalan dengan damai. Namun, begitu aku menarik koper kecilku ke ruang tamu, ibu mertuaku sudah berdiri menghadang di depan pintu dengan wajah masam. Ia menatapku dari ujung kepala hingga ujung kaki, lalu berkata dengan nada sinis, "Mau kemana kamu?" "Saya izin pulang ke rumah ibu, Bu. Hari ini haul pertama ayah." Dia tertawa mengejek. "Setelah menikah, rumah ini adalah rumahmu. Ayahmu sudah meninggal, ya sudah. Yang hidup lebih penting. Hari ini ada tamu di rumah, kamu harus tinggal dan memasak." Aku berusaha menjaga ketenangan. "Saya sudah menyiapkan semuanya dari semalam, Bu. Saya hanya izin pergi dari pagi sampai sore, nanti pasti kembali." Dia menggebrak meja dengan keras. "Tidak, ya tidak. Kamu anggap omonganku ini angin lalu, ya?" Tepat pada saat itu, suamiku, Bima, turun dari tangga. Ia mengenakan setelan jas baru, wajahnya penuh percaya diri. Beberapa bulan lalu, ia baru saja diangkat menjadi manajer senior di sebuah perusahaan konglomerat. Sejak hari itu, sikapnya berubah total. Dulu saat masih susah, dia selalu lembut padaku. Kini setelah punya jabatan dan kuasa, dia mulai meremehkan orang yang selama ini menemaninya. Dia melihat koperku lalu mengerutkan kening. "Kamu benar-benar mau melawan ibu?" Aku menatapnya. "Hari ini haul pertama ayahku, Mas. Aku hanya minta izin 1 hari. Dia tersenyum miring. "Perlu seheboh itu? Orang mati tidak akan hidup lagi." Jantungku terasa diremas. "Itu ayahku." Dia melipat tangan di dada. "Terus kenapa? Kamu sudah menikah denganku, harus tahu mana prioritas." Ibu mertuaku langsung menimpali. "Benar itu. Jadi menantu di rumah ini tapi pikirannya selalu ke orang tuanya. Ibu sudah bilang, kalau hari ini kamu berani melangkah keluar dari rumah ini, jangan harap bisa kembali lagi." Aku terdiam. 3 tahun menjadi menantu. 3 tahun aku tidak pernah membantah perkataannya. 3 tahun aku bangun pagi buta dan tidur larut malam, untuk mengurus seluruh keluarga. 3 tahun aku kumpulkan setiap rupiah dari gajiku untuk menopang kehidupan kami. Dan balasannya adalah kata-kata setajam pisau ini. Aku menatap suamiku untuk terakhir kali. "Mas benar-benar tidak mengizinkan aku pulang?" Dia menjawab dengan dingin, "Tidak. Kalau hari ini aku tetap pergi, bagaimana?" tanyaku sekali lagi. Dia menarik laci meja, mengeluarkan selembar kertas yang sudah disiapkan, lalu melemparkannya ke atas meja. "Ini surat cerai." Dia menatap lurus ke mataku. "Kalau kamu berani keluar dari pintu itu, langsung tanda tangani saja." Ibu mertuaku tertawa terbahak-bahak. "Tanda tangani saja? Ibu mau lihat seberapa besar nyalimu?" Seluruh ruangan hening seketika. Aku menunduk melihat kertas itu. Semua informasi sudah terisi. Hanya kurang tanda tanganku. Ternyata mereka sudah mempersiapkannya. Hanya butuh satu alasan untuk menendangku keluar dari rumah ini. Aku mengangkat kepala, menatap pria yang pernah berjanji akan melindungiku seumur hidup. Dia masih berdiri di sana, tatapannya dingin, tanpa keraguan, tanpa belas kasihan. Aku mengambil pulpen. Ibu mertuaku tertawa lebih keras. "Kalau berani, tanda tangani." Suamiku melipat tangan dengan angkuh, yakin aku tidak akan berani. Karena selama 3 tahun ini, di matanya, aku selalu menjadi orang yang mengalah. Aku menarik napas dalam-dalam, lalu membubuhkan tanda tanganku. Namaku tertera dengan jelas di atas surat cerai itu. Goresan penanya tidak goyah, tidak ragu. Senyum di bibir ibu mertuaku seketika lenyap, bahkan suamiku pun tertegun selama beberapa detik. Mungkin dia tidak menyangka aku akan setegas ini. Namun dengan cepat, dia tertawa terbahak-bahak. "Bagus, hebat sekali. Tanpa aku, kamu hanya akan mati kelaparan." Dia mendekat. "Kamu pikir setelah keluar dari rumah ini, siapa yang akan menafkahimu?"
Siapa yang butuh kamu? Sekarang aku punya jabatan dan kuasa, mau menikah dengan siapa saja juga bisa. Kamu nanti pasti akan berlutut memohon untuk kembali. Aku menatapnya lama, pria di hadapanku ini benar-benar asing. 3 tahun lalu, dia pernah menggenggam tanganku di tengah hujan, berjanji akan membangun rumah tangga bersamaku. Pernah berkata, kaya atau miskin, tidak akan pernah melepaskan tanganku. Nyatanya, hanya setelah beberapa kali naik jabatan, setelah beberapa pujian dari orang lain, dia melupakan semuanya. Aku tersenyum tipis, senyum yang hambar, tanpa air mata, tanpa dendam, hanya kekecewaan yang sampai ke dasar hati. Aku melipat surat itu, meletakkannya dengan rapi di atas meja, lalu menarik koperku menuju pintu. Tidak ada yang menahanku lagi. Mungkin mereka berpikir beberapa hari lagi aku akan kembali sambil menangis dan memohon. Pintu tertutup di belakangku. Aku melangkah keluar dari rumah yang pernah kusebut sebagai istanaku. Langit hari itu kelabu. Hembusan angin membuat hatiku semakin dingin. Aku menumpang bus antar kota menuju kampung halamanku di Solo. Sepanjang perjalanan yang panjang, aku hanya diam menatap pemandangan di luar jendela. Pepohonan yang berlalu mundur, sawah-sawah yang familiar mulai tampak. Semua kenangan 3 tahun pernikahan silih berganti muncul di benakku. Saat dia menganggur, saat dia putus asa, saat dia berkata kalau tanpaku dia tidak punya apa-apa lagi. Saat aku diam-diam berlari ke sana kemari hanya untuk mencarikannya sebuah kesempatan. Saat aku menyembunyikan semuanya agar dia bisa menjaga harga dirinya. Aku tidak pernah menyangka, orang yang paling kupercaya, orang yang paling kulindungi, justru menjadi orang yang paling cepat berbalik punggung saat memiliki uang dan kedudukan. Bus terus melaju menuju kampung halaman. Aku memeluk erat tas di pangkuanku. Di dalamnya ada foto kecil ayah dan seikat bunga putih yang sudah kusiapkan. Hari ini, meskipun harus mengorbankan seluruh pernikahanku, aku harus pulang untuk mengirimkan doa bagi ayah. Kenangan yang tertinggal. Bus terus melaju stabil di jalan tol yang sudah kukenal. Aku menyandarkan kepala ke jendela, melihat barisan pepohonan yang seolah berlari ke belakang. Pemandangan tidak banyak berubah dibandingkan 3 tahun lalu. Hanya hati manusia yang berubah. Aku memejamkan mata, kenangan berputar seperti film yang diputar lambat. 3 tahun lalu, aku dan Bima bertemu di sebuah bursa kerja di Jakarta. Saat itu, dia hanyalah seorang pemuda yang baru berhenti kerja. Di kantongnya bahkan tidak ada beberapa juta rupiah. Dia mengenakan kemeja yang warnanya sudah pudar, dan sepatu usang yang solnya sudah menipis. Hari itu hujan sangat deras. Semua orang bergegas mencari tempat berteduh. Hanya dia yang masih berdiri di bawah emperan toko, memegang erat map berisi lamaran kerja yang sudah lecek karena air hujan. Aku memberikannya payungku. Dia tersenyum sangat ramah, senyum yang membuatku selalu teringat. Setelah kami saling mengenal, dia bercerita bahwa ayahnya meninggal lebih dulu dan ibunya seorang diri membesarkannya. Karena itu, dia selalu ingin sukses agar ibunya bisa bangga. Aku iba dengan kondisinya. Aku percaya dia adalah orang yang gigih. Selama hampir 1 tahun kami berpacaran, kami melewati banyak kesulitan bersama. Ada bulan-bulan di mana dia menganggur, uang sewa kos pun harus meminjam dari teman. Aku bekerja lembur di malam hari untuk menambah biaya hidup. Suatu hari, setelah selesai kerja hampir tengah malam, aku masih mengendarai motor lebih dari 20 km hanya untuk membawakannya sekotak nasi hangat. Dia memelukku dan berkata, "Nanti kalau punya uang, aku pasti akan membahagiakanmu." Saat itu aku tidak pernah berpikir janji itu akan lenyap secepat ini. Di hari pernikahan, aku tidak menuntut mahar yang besar, juga tidak meminta pesta yang mewah. Cukup dia tulus mencintaiku, itu sudah cukup. Bahkan ibuku pernah bertanya, "Nak, apa kamu yakin akan bahagia dengannya?" Aku tersenyum. "Ibu, aku percaya pada pilihanku." Ibu hanya menghela napas panjang lalu mengangguk. Setelah menikah, dia masih belum mendapatkan pekerjaan yang stabil. Aku melihat suamiku setiap hari semakin tertekan. Banyak malam dia tidak bisa tidur karena cemas. Suatu kali dia duduk di balkon, menunduk dan berkata, "Bagaimana kalau kita cerai saja? Aku tidak mau kamu ikut susah bersamaku." Aku menggenggam tangannya. "Aku menikahimu karena dirimu, bukan karena uang. Selama kamu tidak menyerah, aku juga tidak akan menyerah."
Beberapa hari kemudian, aku memutuskan untuk menelepon pamanku. Orang luar hanya tahu pamanku adalah seorang presiden direktur di sebuah konglomerat besar. Sedikit yang tahu bahwa aku adalah satu-satunya keponakan yang sangat disayanginya. Sejak kecil, orang tuaku selalu menasihati untuk tidak bergantung pada keluarga. Jika ingin hidup baik, harus berusaha sendiri. Bahkan setelah menikah, aku tidak pernah memberitahu Bima tentang latar belakang keluargaku. Aku ingin dia mencintaiku karena diriku sendiri, bukan karena keluarga di belakangku. Hari itu, setelah mendengar ceritaku, pamanku hanya bertanya satu hal, "Kamu yakin orang ini pantas dibantu?" Aku menjawab tanpa ragu, "Sangat yakin, Paman." Pamanku tersenyum ramah. "Baiklah, Paman akan memberinya satu kesempatan. Tapi hanya sekali, kalau dia tidak tahu cara menghargainya, jangan salahkan Paman." Aku berterima kasih padanya, lalu meminta satu hal lagi. "Tolong, Paman jangan beritahu dia kalau ini dari saya. Saya ingin dia percaya diri dengan kemampuannya sendiri." Pamanku terdiam beberapa detik, lalu setuju. Seminggu kemudian, Bima tiba-tiba mendapat telepon panggilan wawancara dari perusahaan itu. Dia sangat gembira sampai memelukku erat. "Mungkin Tuhan akhirnya mendengar doa kita, sayang." Aku hanya tersenyum. Iya, Tuhan selalu menyayangi orang yang berusaha. Hari-hari pertama di perusahaan, dia bekerja sangat keras. Aku pun tulus berbahagia. Setiap malam pulang ke rumah, dia selalu bercerita apa yang dipelajarinya hari itu, bagaimana atasannya membimbingnya. Suatu hari dia bahkan pamer karena dipuji oleh direktur utama. Aku tahu orang-orang yang membimbingnya adalah orang-orang yang sudah diatur oleh pamanku, tapi aku tidak pernah mengatakannya. Aku ingin dia percaya bahwa kesuksesan itu adalah hasil dari kerja kerasnya. Tahun demi tahun berlalu, gajinya naik, dia dipromosikan, lalu diangkat menjadi manajer. Setiap kali itu terjadi, pamanku hanya tersenyum dan berkata padaku, dia memang punya kemampuan. Kalau tahu cara menjaga hatinya, dia akan bisa melangkah lebih jauh. Aku selalu berterima kasih pada paman. Aku pikir semuanya akan baik-baik saja. Namun, sejak mendapat jabatan baru, dia mulai berubah. Awalnya hanya rapat yang membuatnya pulang larut, lalu makan malam yang sering dia lewatkan, kemudian kata-kata yang menjadi dingin. Dia tidak lagi bertanya apakah aku lelah hari ini, juga tidak lagi ingat hari jadi kami. Ponselnya selalu dipasangi kata sandi baru, pesannya selalu dihapus bersih. Aku masih mencoba berpikir positif, mungkin dia sibuk. Hingga ibu mertuaku pindah untuk tinggal bersama kami, semuanya mulai berubah drastis. Dia terus-menerus berkata, "Anakku sekarang seorang pemimpin, kamu harus tahu diri." Aku tetap sabar, berpikir cukuplah suamiku yang memahamiku. Tapi kemudian, Bima perlahan menjadi seperti ibunya. Dia mulai mengkritik caraku berpakaian yang dianggap kampungan, mengkritikku yang tidak pandai bersosialisasi. Suatu kali dia bahkan berkata, "Kalau bukan karena aku hebat, seumur hidupmu kamu tidak akan pernah bisa menginjakkan kaki di perusahaan sebesar ini." Aku hanya terdiam. Dia tidak tahu, orang yang dianggapnya hebat itu pernah berdiri di hadapan pamanku, menunduk memohon satu kesempatan. Dia semakin tidak tahu, setiap kali dia dipromosikan, setiap kali dia melewati evaluasi penting, ada seseorang yang diam-diam memantau dan menciptakan kondisi yang mendukung. Orang itu tidak pernah menerima ucapan terima kasih. Aku juga tidak pernah menuntutnya, karena aku selalu berpikir, suami istri tidak perlu hitung-hitungan, asalkan dia hidup dengan baik, itu sudah cukup. Sampai pagi ini, saat dia melemparkan surat cerai di hadapanku, saat dia berkata tanpanya aku hanya akan mati kelaparan, aku baru mengerti, ada orang yang saat berada di bawah akan tahu cara menunduk dan berterima kasih, tetapi saat berada di puncak, lupa dari mana dia mulai melangkah. Bus perlahan berbelok ke jalan menuju kampung halamanku. Melalui jendela, gerbang desa yang kukenal sudah terlihat. Aku menarik napas dalam-dalam. Hati ini masih sakit, tapi tidak ada lagi keinginan untuk berbalik. Yang perlu kulakukan sekarang hanyalah pulang, mengirimkan doa untuk ayah, dan meminta maaf karena selama 3 tahun ini, aku telah membuat orang yang seharusnya beristirahat dengan tenang menjadi kecewa, melihat putrinya hidup dalam kesabaran yang berlebihan. Kepulangan yang menyakitkan. Bus berhenti di depan gerbang desa saat matahari sudah meninggi.
Aku menarik koper kecilku dan perlahan turun. Jalan tanah menuju rumah masih sama seperti dulu. Barisan pohon pinang di depan gerbang masih berdiri diam ditiup angin. Aroma dupa yang samar-samar tercium dari rumah-rumah sekitar membuat hatiku semakin berat. Baru 3 tahun menikah, tapi rasanya aku sudah meninggalkan tempat ini begitu lama. Berdiri di depan gerbang tua, aku menarik napas dalam-dalam sebelum mendorongnya dan melangkah masuk. Ibu sedang duduk di depan meja abu ayah, dengan telaten membersihkan setiap cawan kecil di atasnya. Begitu melihatku, beliau terhenti sejenak. "Kamu pulang, Nak?" Aku mengangguk. "Iya, Bu." Ibu bergegas menghampiri dan memelukku. Begitu menyentuh bahuku, beliau merasakan sesuatu. Ibu melepaskan pelukannya perlahan lalu menatap wajahku lekat-lekat. "Kamu kurusan sekali. Kenapa matamu bengkak begitu?" Aku memaksakan senyum. "Mungkin karena lelah di perjalanan, Bu." Ibu tahu aku sedang berbohong. Sejak kecil, setiap kali ada masalah, aku selalu tersenyum seperti itu. Beliau tidak bertanya lebih lanjut, hanya menggenggam tanganku. "Syukurlah kamu pulang. Ayahmu pasti juga merindukanmu." Mendengar kata ayah, tenggorokanku tercekat. Aku melangkah ke depan meja abu. Foto ayah masih dengan senyum ramahnya, seperti saat beliau masih hidup. Aku dengan gemetar menyalakan 3 batang dupa. Asapnya perlahan mengepul. Air mataku akhirnya tidak tertahankan lagi. "Maafkan Maya, Ayah." Tahun lalu, saat ayah berpulang, Maya tidak sempat pulang. Tahun ini baru bisa datang untuk mendoakan ayah. Putri ayah tidak bisa menjaga keluarga seperti yang ayah harapkan. Suaraku tercekat. Ibu berdiri di belakangku, diam-diam menyeka air mata. Beliau tahu aku sedang sakit, tapi beliau membiarkanku menangis. Ada luka yang hanya bisa diredakan oleh air mata. Setelah acara doa selesai, para tetangga silih berganti datang untuk mendoakan. Semua menanyakan kabarku. Aku hanya tersenyum tipis. "Saya baik-baik saja, Bu." Tidak ada yang tahu, beberapa jam sebelumnya aku baru saja menandatangani surat cerai. Menjelang siang, tamu-tamu mulai berkurang. Di halaman hanya tersisa beberapa kerabat dekat. Saat itu, sebuah mobil hitam perlahan berhenti di depan gerbang. Yang turun adalah pamanku. Paman tahun ini berusia lebih dari 40 tahun, posturnya tinggi besar, wajahnya tenang. Meskipun berpakaian sederhana, aura seorang pemimpin tetap terpancar darinya. Begitu melihatku, beliau tersenyum. "Keponakan paman sudah pulang." Aku menghampirinya untuk memberi salam. "Selamat siang, Paman." Paman menatapku lama, lalu mengangguk pelan. "Masuklah. Nanti kita bicara." Setelah mengirim doa untuk ayahku, Paman bersama ibu menemani tamu hingga sore hari. Ketika semua orang hampir pulang, Paman memanggilku ke teras belakang, tempat ayahku dulu suka duduk sambil minum teh. Paman menuangkan 2 cangkir teh panas, uapnya mengepul lembut. Beliau tidak langsung bertanya, hanya menatap wajahku dalam diam. Sesaat kemudian, barulah beliau berkata perlahan, "Jujurlah pada Paman, apa yang terjadi?" Aku menunduk. "Tidak ada apa-apa, Paman." Paman tertawa. "Kamu pikir Paman yang sudah puluhan tahun menilai orang ini tidak bisa melihat? Dulu setiap kali kamu sedih, kamu selalu menggigit bibir seperti itu. Sampai sekarang tidak berubah." Aku terdiam. Kedua tanganku saling meremas. Paman bertanya lagi, "Suamimu melakukan apa padamu?" Pertanyaan itu seperti jarum yang menusuk tepat di titik yang paling sakit. Air mataku langsung tumpah. 3 tahun ini, aku selalu berusaha menahannya. Tidak ingin ibu khawatir, juga tidak ingin paman terbebani. Aku selalu berpikir bisa menyelesaikannya sendiri, tapi hari ini aku tidak tahan lagi. Aku menceritakan semuanya. Sejak ibu mertuaku pindah, ejekan yang kuterima, pekerjaan rumah yang tak ada habisnya, hinaan karena latar belakangku. Aku juga menceritakan bagaimana pagi tadi aku hanya meminta izin pulang untuk haul ayah. Ibu mertuaku menghalangi pintu, suamiku memihak ibunya, melemparkan surat cerai ke meja, dan menyuruhku menandatanganinya jika berani pergi. Semakin banyak aku bercerita, sorot mata paman semakin gelap. Ketika aku menirukan ucapan suamiku, "Tanpa aku, kamu hanya akan mati kelaparan," tangan paman yang berada di sandaran kursi mengepal erat, urat-uratnya menonjol.
Beliau menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri. Lalu setelah itu bagaimana? Aku menandatanganinya, jawabku lirih. Paman terkejut. Kamu benar-benar menandatanganinya? Iya, Paman. Aku menandatanganinya. Aku tidak bisa membiarkan ayahku beristirahat dengan tidak tenang karena aku bahkan tidak bisa pulang untuk mendoakannya. Aku tidak bisa hidup dengan orang yang meremehkan orang yang sudah meninggal. Paman menatapku lama, sorot matanya penuh kepedihan. Tiba-tiba beliau berdiri dan berjalan mondar-mandir di halaman. Sesaat kemudian, beliau kembali, suaranya menjadi berat. 3 tahun. 3 tahun kamu menyembunyikan semuanya dari Paman. Kalau bukan karena kejadian ini, apa kamu akan terus menahannya? Aku menunduk. Aku tidak ingin semua orang khawatir. Aku pikir dia akan berubah. Paman tersenyum sedih. Ada orang yang semakin banyak diberi, semakin lupa siapa dirinya. Beliau duduk di hadapanku, suaranya tenang namun penuh wibawa. Kamu tahu kenapa hanya dalam 3 tahun dia bisa naik jabatan secepat itu? Aku mengangguk pelan. Aku tahu, berkat Paman. Paman menatap lurus ke mataku. Benar, karena Paman. Paman yang menyetujui berkasnya, Paman yang menjaminnya, Paman yang meminta jajaran direksi memberinya kesempatan, Paman yang memantau setiap evaluasinya. Semua itu karena Paman percaya pada pilihanmu. Aku menggigit bibir, air mata kembali mengalir tanpa suara. Paman melanjutkan, tapi Paman tidak pernah menyesal membantu orang. Yang Paman sesali adalah salah membantu orang yang tidak tahu berterima kasih. Beliau berdiri, menyilangkan tangan di belakang punggung, menatap ke arah meja abu ayahku. Suaranya pelan, tapi setiap katanya terdengar jelas. Dulu ayahmu pernah menyelamatkan nyawa Paman. Paman pernah berjanji akan menganggapmu seperti putri kandung Paman. Tapi Paman justru membiarkanmu menderita selama 3 tahun. Kesalahan ini, Paman akui. Aku segera menggeleng. Bukan salah Paman. Aku yang memilih pernikahan ini. Paman menoleh padaku. Bukan. Kalau Paman tahu dia memperlakukanmu seperti ini, dia tidak akan pernah punya kesempatan duduk di posisinya hari ini. Beliau mengeluarkan ponsel dari sakunya, sorot matanya menjadi dingin, sangat berbeda dari sebelumnya. Beliau menatapku lalu bertanya satu hal. Kamu masih ingin menyelamatkan pernikahan ini? Aku terdiam lama, akhirnya menggeleng pelan. Aku lelah, Paman, aku tidak mau kembali lagi. Paman mengangguk. Baiklah. Kalau begitu, mulai sekarang, serahkan semuanya pada Paman. Paman akan membuat ibu dan anak itu tahu, bagaimana rasanya memanjat terlalu tinggi lalu lupa siapa yang meletakkan tangga di bawah kakinya. Keputusan sang Paman. Aku duduk terdiam melihat Paman memasukkan ponselnya kembali ke saku. Wajahnya tetap tenang seperti biasa, tapi aku tahu, semakin tenang beliau, semakin besar amarahnya. Sejak kecil, aku belum pernah melihat Paman membentak siapapun. Bahkan saat memimpin sebuah perusahaan dengan ribuan karyawan, beliau selalu menyelesaikan masalah dengan akal sehat. Tapi kali ini berbeda. Untuk pertama kalinya, aku merasakan kekecewaan yang begitu jelas di matanya. Beliau duduk di kursi kayu di sampingku, lalu bertanya dengan suara lembut, "Kamu tidak menyalahkan Paman, kan?" Aku menggeleng. Aku tidak pernah menyalahkan Paman. Kalaupun harus menyalahkan, aku hanya menyalahkan diriku sendiri yang terlalu percaya pada orang. Paman menghela napas. Kamu memang mirip ayahmu, selalu memikirkan orang lain terlebih dahulu. Beliau menatap ke meja abu, di mana foto ayahku masih tersenyum ramah. Dulu ayahmu pernah berkata pada Paman, anak ini hatinya lembut sekali, nanti kalau menikah, yang ayah takutkan dia akan dirugikan, bukan merugikan orang lain. Dulu Paman masih tertawa, tidak disangka ucapan ayahmu begitu benar. Aku menunduk. Aku hanya berpikir, suami istri harus berjuang bersama. Paman mengangguk. Benar, suami istri harus berjuang bersama. Tapi bukan berarti satu orang berkorban dan yang lain menganggapnya sebagai hal yang wajar. Beliau mengambil cangkir tehnya, menyesap sedikit, lalu melanjutkan. Kamu masih ingat hari dia diterima di perusahaan? Aku mengangguk pelan. Ingat. Hari itu dia sangat gembira sampai tidak bisa tidur. Paman tersenyum kecut. Hari itu, setelah menutup telepon darimu, Paman langsung menelepon Direktur SDM. Paman hanya mengatakan satu kalimat, beri dia kesempatan.
Tapi jangan pernah biarkan dia tahu siapa yang merekomendasikannya. Aku mengangkat kepala menatap paman. Aku tahu, paman. Aku yang memintanya. Beliau tersenyum. Benar. Kamu bilang laki-laki punya harga diri. Kalau tahu dia dibantu oleh istri, dia akan merasa tertekan. Kamu ingin dia berjalan dengan kakinya sendiri. Paman setuju karena paman percaya pada ketulusanmu. Beliau berhenti sejenak. Tapi sekarang kalau dipikir-pikir, mungkin justru kebisuan itulah yang membuatnya merasa semuanya adalah hasil dari kehebatannya sendiri. Aku tidak tahu harus berkata apa. Karena aku sendiri pernah berpikir begitu. Jika hari itu aku mengatakan yang sebenarnya, mungkin ceritanya akan berbeda. Tapi bisa jadi juga tidak ada yang berubah. Orang yang tahu berterima kasih, meskipun tidak diberitahu, mereka akan tetap menghargai. Orang yang tidak tahu berterima kasih, meskipun tahu, akan mencari cara untuk menyangkalnya. Paman menatapku lalu bertanya, selama 3 tahun ini, apa dia pernah bertanya, kenapa dia bisa dipromosikan secepat itu? Aku menggeleng. Tidak, dia selalu berpikir dia lebih unggul dari yang lain. Paman tertawa, tapi tawa itu hampa. Unggul memang harus. Kalau tidak punya kemampuan, paman juga tidak bisa mempertahankannya. Tapi kemampuan hanya membantumu berjalan cepat, untuk berjalan jauh, kamu butuh karakter. Beliau berdiri, berjalan beberapa langkah, lalu berbalik. Kamu tahu, ada beberapa kali dewan direksi ingin mempromosikan orang lain untuk posisi itu. Paman sendiri yang berkata, beri dia kesempatan lagi. Karena paman percaya pada ucapanmu, percaya bahwa orang yang pernah melewati kesulitan akan tahu bagaimana hidup dengan baik. Tidak disangka, paman salah menilai. Aku menunduk. Maafkan aku, paman. Paman melambaikan tangan. Tidak perlu minta maaf. Kamu tidak salah. Yang salah adalah orang yang tidak menghargai apa yang dimilikinya. Tepat saat itu, ibuku keluar dari dalam rumah. Beliau membawa sepiring buah dan meletakkannya dengan lembut di meja. Sudah selesai bicaranya? Paman tersenyum. Hampir selesai. Mbak, ibu menatapku. Makanlah sedikit, nak. Dari pagi belum makan banyak. Aku mengangguk. Iya, Bu. Tapi baru saja memegang sepotong apel, ponsel di sakuku bergetar terus-menerus. Nama yang muncul di layar adalah suamiku. Aku menatap layar beberapa detik, lalu menolaknya. Belum sampai 10 detik, dia menelepon lagi, kedua kali, ketiga kali. Aku tetap tidak mengangkatnya. Ibu menatapku. Dia yang telepon? Aku menjawab pelan, iya. Paman bertanya, kenapa tidak diangkat? Aku menggeleng. Sudah tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Ponsel baru saja berhenti berdering. Sebuah pesan muncul. Kamu di mana? Jangan main-main. Selesai membaca, aku hanya mengunci layar. Beberapa menit kemudian, pesan lain masuk. Ibuku bilang, kalau kamu tahu diri, sore ini pulang dan minta maaf. Surat cerai itu masih ada. Asal kamu minta maaf, kita anggap tidak terjadi apa-apa. Aku tersenyum tipis. 3 tahun menjadi istri. Sampai saat ini pun mereka masih berpikir akulah yang harus menunduk. Paman melihat ekspresiku, beliau mengulurkan tangan. Berikan ponselmu. Aku memberikannya pada paman. Beliau membaca semua pesan itu, wajahnya perlahan menjadi dingin. Beliau mengembalikan ponselku. Tidak perlu dijawab. Mulai hari ini, kamu tidak perlu menjelaskan apapun pada siapapun lagi. Biar paman yang urus. Aku bertanya pelan. Paman mau melakukan apa? Beliau menatap jauh ke arah sawah di depan, suaranya tenang. Melakukan apa yang seharusnya dilakukan oleh seorang pemimpin. Orang yang beretika akan dipertahankan, orang yang tidak lagi pantas harus disingkirkan. Bukan karena dia mantan suamimu, tapi karena seseorang yang bahkan tidak menghormati keluarganya sendiri, cepat atau lambat akan mengkhianati perusahaan. Beliau mengangkat ponselnya dan menelepon. Ujung sana cepat mengangkat. Suara paman sangat singkat. Sore ini siapkan seluruh berkas evaluasi personel dari divisi penjualan untuk saya. Terutama berkas milik Bima Adriansyah. Bawa semuanya. Setelah menutup telepon, beliau menoleh padaku. Besok paman ada rapat rutin dengan dewan direksi. Mungkin sudah saatnya meninjau kembali beberapa posisi di perusahaan. Aku sedikit terkejut. Aku tidak mau karena masalah pribadiku, pekerjaan jadi terpengaruh. Paman tersenyum.
Kamu pikir Paman bekerja berdasarkan perasaan? Kalau hanya karena kamu, Paman sudah memecatnya dari tadi. Tapi Paman butuh semua keputusan sesuai prosedur, agar nantinya tidak ada yang bisa bilang Paman pilih kasih. Beliau menatap lurus ke mataku. Tenang saja, Paman tidak akan balas dendam. Paman hanya akan mengambil kembali sesuatu yang sejak awal memang bukan miliknya. Sore menjelang dengan cepat. Setelah makan bersama kerabat, aku dan ibu membereskan meja dan kursi di halaman. Baru saja selesai, ponselku menyala lagi. Kali ini bukan suamiku, tapi ibu mertuaku. Aku ragu sejenak, lalu membuka pesannya. Beliau menulis sangat singkat. Kalau malam ini tidak pulang, selamanya jangan harap bisa menginjakkan kaki di rumah ini lagi. Selesai membaca, aku dengan tenang mematikan layar, menatap langit yang mulai berwarna jingga. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, aku tidak lagi merasa takut pada ancaman-ancaman itu. Karena aku tahu, ada pintu yang tertutup bukan sebagai akhir, melainkan sebagai awal dari kehidupan yang baru. Arogansi menjelang kehancuran. Sementara aku berada di rumah ibuku, suasana di rumah mertuaku justru sangat kontras. Ibu mertuaku duduk dengan kaki disilangkan di atas sofa, sambil menikmati secangkir teh dan tersenyum puas. Beliau melihat surat cerai yang sudah kutandatangani lalu tertawa keras. Akhirnya berhasil juga mengusir dia dari rumah. Putranya, Bima, bersandar di sofa dengan ekspresi penuh kepuasan. Ia memegang ponsel, melihat-lihat pesan ucapan selamat dari rekan kerja, setelah kenaikan jabatannya yang terakhir. Sudut bibirnya tidak bisa menyembunyikan kesombongan. Sudah kubilang, Bu. Dia tidak akan berani macam-macam. Kalaupun sudah tanda tangan, beberapa hari lagi juga akan pulang sendiri bawa koper. Ibu mertuaku mengangguk-angguk. Perempuan manapun memang begitu. Keluar rumah beberapa hari, uang habis, pasti akan kembali berlutut minta ampun. Ibu dan anak itu saling pandang lalu tertawa bersama. Di mata mereka, 3 tahun pernikahan hanya seharga selembar surat cerai. Sesaat kemudian, ibu mertuaku bertanya, tabungannya sisa berapa? Bima mengangkat bahu. Paling tidak seberapa. Gajinya setiap bulan hanya cukup untuk pengeluaran. Sekarang tanpa aku, bagaimana dia bisa hidup? Ibu mertuaku menyeringai. Benar. Tanpa suami yang menopang, dia tidak akan bisa apa-apa. Kamu tenang saja, dia pasti akan kembali. Nanti saat itu, kamu bisa ajukan syarat apapun. Bima tertawa. Kali ini, aku akan membuatnya minta maaf pada ibu dulu, baru aku pertimbangkan untuk menerimanya kembali. Ibu mertuaku sangat senang. Itu baru anak ibu. Laki-laki harus punya pendirian seperti itu. Beliau berdiri dan membuka lemari kaca di ruang tamu. Di dalamnya, terpajang hadiah-hadiah mahal dari rekan kerja dan mitra bisnis putranya. Beliau mengelus setiap kotaknya. Dulu, siapa yang mau melirik rumah kita? Sekarang beda. Anak ibu seorang pemimpin. Di luar, semua orang segan. Bima tersenyum bangga. Hanya butuh beberapa tahun lagi, Bu. Aku akan naik ke posisi yang lebih tinggi. Saat itu, beli villa dan ganti mobil itu hal kecil. Ibu mertuaku langsung menyahut. Dan menikahlah dengan perempuan yang sepadan. Yang seperti dia itu, dibuang juga pantas. Mendengar itu, Bima tidak membantah, juga tidak menunjukkan rasa tidak suka, hanya diam-diam menyesap kopinya. Keheningan itu lebih menyakitkan dari kata-kata apapun. Jika 3 tahun yang lalu, siapapun yang menghinaku, dia akan langsung membelaku. Sekarang, dia justru membiarkan ibunya menghina orang yang pernah menemaninya melewati masa-masa sulit. Sore itu, Bima menerima telepon dari seorang temannya. Di seberang sana, temannya tertawa keras. Dengar-dengar kamu baru cerai, ya? Bima tertawa santai. Belum, tapi hampir. Suratnya sudah ditandatangani. Temannya bertanya. Tidak menyesal? Bima mengangkat bahu. Apa yang perlu disesali? Aku yang sekarang sudah berbeda. Banyak perempuan yang mau denganku. Kamu belum lihat gadis-gadis di divisi komunikasi? Setiap hari cari-cari alasan datang ke ruanganku. Di seberang sana terdengar tawa. Memang beda ya kalau sudah naik jabatan. Bima semakin bangga. Laki-laki itu harus punya karier, punya uang, punya kuasa. Nanti perempuan akan datang sendiri. Setelah menutup telepon, dia berdiri di depan cermin, merapikan dasinya.
Melihat pantulan dirinya, dia tersenyum tipis. Mungkin dia sendiri juga percaya bahwa semua kesuksesan hari ini adalah hasil jerih payahnya sendiri. Tanpa bantuan siapapun. Dia sama sekali tidak tahu bahwa orang yang baru saja diremehkannya adalah orang yang diam-diam mengubah seluruh hidupnya. Malam harinya, ibu mertuaku kembali menyinggung soal aku. Atau besok ibu telepon dia, bilang kalau mau kembali harus tulis surat pernyataan, harus minta maaf ke seluruh keluarga kita. Bima tertawa. Tidak perlu, Bu. Biarkan saja beberapa hari lagi. Nanti dia akan telepon sendiri. Saat itu, aku akan buat dia tahu apa artinya penyesalan. Dia lalu membuka ponselnya, daftar panggilan keluar muncul. Ada lebih dari 10 panggilan untukku, tapi semuanya tidak terjawab. Dia sedikit mengerutkan kening, entah kenapa tiba-tiba muncul perasaan tidak nyaman. Bukan karena rindu, tapi karena untuk pertama kalinya aku tidak mengangkat teleponnya. Selama 3 tahun, apapun yang sedang kulakukan, jika dia menelepon, aku selalu mengangkatnya. Jika dia mengirim pesan, aku selalu membalasnya. Keheninganku membuatnya sedikit tidak sabar. Dia mengirim satu pesan lagi. Kalau mau kembali, telepon aku. Nanti aku pikirkan. Pesan terkirim. Tetap tidak ada balasan. Dia melempar ponselnya ke meja. Pasti sedang jual mahal. Ibu mertuaku tertawa sinis. Biarkan saja. Kita lihat seberapa lama dia bisa bertahan. Besok pagi kamu berangkat kerja seperti biasa. Sore pulang. Pasti dia sudah berdiri di depan gerbang. Bima mengangguk. Benar, pasti begitu. Malam itu, ibu dan anak itu tidur nyenyak. Mereka sama sekali tidak tahu, hanya beberapa puluh kilometer dari sana, sebuah rapat darurat telah dijadwalkan keesokan paginya. Di ruang kerja yang luas di lantai tertinggi gedung perusahaan, pria paling berkuasa itu sedang memeriksa lembar demi lembar berkas personalia. Beliau tidak banyak bicara, hanya membaca dalam diam, sesekali menulis catatan singkat di sudut dokumen. Di sampingnya ada Direktur SDM dan Direktur Operasional. Tidak ada yang berani bersuara. Setelah hampir 1 jam, beliau meletakkan tumpukan berkas itu. Suaranya berat namun tegas. Besok pagi jam 9, adakan rapat Dewan Direksi. Ada beberapa posisi yang perlu ditinjau kembali. Semua serempak menjawab. Baik, Pak Ketua. Beliau berdiri, menatap kota yang mulai dihiasi lampu-lampu. Di benaknya hanya terngiang satu kalimat yang diceritakan keponakannya. Tanpa aku, kamu hanya akan mati kelaparan. Beliau memejamkan mata sejenak. Seseorang yang bisa mengucapkan kalimat itu kepada istri yang telah menemaninya susah senang, suatu hari juga akan mengatakan hal yang sama kepada rekan kerja dan bawahannya. Orang seperti itu tidak pantas memegang posisi manajerial. Beliau mengangkat ponselnya, mengirim satu baris pesan singkat kepada sekretarisnya. Besok siapkan surat keputusan sesuai prosedur. Tidak perlu ada pengecualian untuk siapapun. Di luar jendela, malam telah tiba. Dan di rumah mertuaku, ibu dan anak itu masih memimpikan masa depan yang gemilang. Mereka tidak tahu, fajar esok hari akan menjadi awal dari mimpi buruk terbesar dalam hidup mereka. Hari penghakiman. Keesokan paginya, Bima bangun dengan suasana hati yang sangat gembira. Ia berdiri lama di depan cermin untuk merapikan setelan jas barunya. Dasi biru gelapnya dirapikan hingga licin, rambutnya disisir dengan hati-hati. Ibu mertuaku membawa semangkuk mie ke meja sambil tersenyum. Anak ibu semakin hari semakin punya aura pemimpin. Bima tersenyum bangga. Beberapa hari lagi perusahaan akan ada evaluasi tingkat tinggi, Bu. Kalau lancar, aku akan naik lebih tinggi lagi. Ibu mertuaku mengangguk. Ibu sudah bilang, kamu itu terlahir untuk jadi bos. Kalau yang seperti mantan istrimu itu, seumur hidupnya hanya bisa bergantung pada laki-laki. Bima tertawa. Sudah, jangan sebut-sebut dia lagi. Mungkin sekarang dia sedang menyesal sekali. Selesai berkata, ia mengambil kunci mobil dan melangkah keluar. Mobil perlahan meninggalkan rumah. Sepanjang perjalanan ke kantor, ia bahkan bersenandung mengikuti alunan musik di radio. Di kepalanya, ia sedang memikirkan proyek-proyek baru, bonus yang akan diterima, dan pertemuan dengan mitra bisnis. Ia sama sekali tidak tahu, hanya beberapa menit lagi,
semuanya akan runtuh. Tepat pukul 4 Ayah melangkah masuk ke lobi perusahaan. Biasanya, para karyawan akan duduk menunduk menyapanya. Tapi hari ini, suasananya terasa aneh. Semua orang tetap menyapa, hanya saja tatapan mereka tampak ganjil. Beberapa orang bahkan menatapnya lalu cepat-cepat berbalik. Ia sedikit bingung tapi tidak terlalu memikirkannya. Baru saja meletakkan tas di meja, sekretaris dari divisi SDM muncul. Suaranya pelan, "Pak Bima, Ketua Dewan Direksi meminta semua manajer tingkat menengah dan senior untuk hadir di ruang rapat utama pukul 9. Bima sedikit mengerutkan kening. "Ada pengumuman apa?" "Saya kurang tahu, Pak. Hanya saja rapat ini diadakan sangat mendadak." Bima mengangguk. "Baiklah." Pukul 9 tepat, seluruh pimpinan divisi sudah hadir. Suasana di ruang rapat sangat hening. Beberapa menit kemudian, pintu terbuka. Ketua Dewan Direksi bersama Direktur Utama dan Direktur SDM masuk. Semua serempak berdiri. Rapat dimulai. Ketua tidak berbasa-basi seperti biasanya. Beliau memandang ke seluruh ruangan, lalu berkata perlahan, "Hari ini saya mengadakan rapat ini untuk meninjau kembali manajemen sumber daya manusia kita. Perusahaan ini untuk berkembang tidak hanya butuh orang yang berkompeten, tetapi juga orang yang beretika." Beberapa manajer mulai saling pandang, tidak ada yang mengerti apa yang sedang terjadi. Bima masih sangat tenang. Ia bahkan berpikir ini hanyalah sesi pengarahan biasa. Direktur SDM berdiri, di tangannya ada setumpuk berkas tebal. Setelah meninjau seluruh proses evaluasi internal, umpan balik dari karyawan, dan hasil audit terakhir, jajaran direksi menemukan ada beberapa kasus yang tidak lagi sesuai untuk memegang posisi manajerial. Suasana di ruangan semakin tegang. Bima sedikit merapikan kerah kemejanya, ia masih tidak merasa khawatir. Direktur SDM membuka berkas. "Kasus pertama, Saudara Bima Adriansyah. Silakan berdiri." Bima sedikit terkejut, tapi tetap berdiri dengan tenang. Direktur SDM melanjutkan. "Selama menjabat sebagai manajer, Anda beberapa kali melanggar kode etik perusahaan, menunjukkan perilaku meremehkan bawahan, menyalahgunakan wewenang dalam pembagian kerja, serta banyak laporan mengenai gaya kepemimpinan yang kurang profesional. Sesuai dengan peraturan perusahaan, Dewan Direksi memutuskan untuk mencabut jabatan manajerial Anda terhitung sejak saat ini." Segera setelah itu, seorang staf SDM mendekat. Di tangannya ada surat keputusan yang sudah dicap merah. Seluruh ruangan hening. Bima berdiri membeku. Ia menatap lekat-lekat surat keputusan itu, wajahnya pucat pasi. Ia tergagap, pasti ada kesalahan. "Saya tidak pernah melakukan pelanggaran serius." Ketua Dewan Direksi tetap tenang. "Tidak ada kesalahan. Semua keputusan didasarkan pada proses evaluasi perusahaan." Bima buru-buru menatap Direktur Utama, menatap pimpinan lainnya. Tidak ada satupun yang bersuara. Semua menunduk melihat dokumen di hadapan mereka. Ia mencoba menenangkan diri. "Pak Ketua, jika ada kekurangan, saya akan perbaiki. Mohon beri saya satu kesempatan lagi." Suara ketua tetap dingin. "Kesempatan tidak hanya diberikan sekali. Perusahaan sudah memberikan Anda banyak kesempatan. Sayangnya, Anda tidak tahu cara menghargainya." Bima merasa kepalanya pening. Ia tidak pernah membayangkan akan mendengar kata-kata ini. Tepat saat itu, Direktur SDM melanjutkan. "Selain pencabutan jabatan, perusahaan juga memutuskan untuk mengakhiri kontrak kerja Anda, sesuai dengan klausul yang telah ditandatangani. Keputusan ini berlaku efektif hari ini. Silakan serahkan seluruh aset perusahaan sebelum pukul 12 siang. Kartu akses Anda akan dinonaktifkan dalam 30 menit. Dia tertegun. "Dipecat." Dua kata itu seperti petir di siang bolong. Ia menggeleng berulang kali. "Tidak mungkin. Saya sudah bekerja di sini 3 tahun. Saya membawa banyak kontrak besar. Kenapa saya diperlakukan seperti ini?" Tidak ada yang menjawab. Ketua menutup berkasnya. Rapat dilanjutkan. Itu artinya, di mata jajaran direksi, ia bukan lagi bagian dari perusahaan. Bima berdiri tak bergerak selama beberapa detik, akhirnya hanya bisa membawa surat keputusan itu keluar ruangan. Di koridor, beberapa karyawan melihatnya. Tidak ada lagi senyum menjilat seperti sebelumnya,
tidak ada lagi sapaan penuh hormat. Semua hanya menatap dalam diam. Ia berlari ke ruang kerjanya, membuka komputer, ingin mengirim email pembelaan diri, tapi layar menampilkan notifikasi bahwa akunnya telah diblokir. Ia buru-buru menelepon bagian IT, di seberang sana dijawab dengan sopan, "Maaf, Pak. Akun Anda telah dinonaktifkan sesuai keputusan jajaran direksi." Ia menutup telepon, keringat mulai mengalir di pelipisnya. Ia mengambil kartu identitasnya, mencoba melewati gerbang keamanan untuk turun ke lantai bawah. Mesin mengeluarkan suara penolakan. Petugas keamanan mendekat. "Maaf, Pak. Kartu Anda sudah tidak valid. Silakan gunakan kartu tamu untuk menyelesaikan proses serah terima." Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, ia mengerti bagaimana rasanya jatuh dari puncak ke jurang yang paling dalam. Melangkah keluar dari gedung perusahaan dengan sebuah kardus berisi beberapa barang pribadi, ia berdiri termangu di halaman. "Baru kemarin malam ia masih menertawakanku, tanpa aku, kamu hanya akan mati kelaparan." Nyatanya, belum sampai 1 hari, dirinya lah yang kehilangan segalanya. Di matanya yang kosong, hanya ada satu pertanyaan. Sebenarnya, apa yang telah terjadi? Penyesalan yang terlambat. Bima berdiri lama di depan gerbang perusahaan. Kardus di tangannya tiba-tiba terasa sangat berat. Di dalamnya hanya ada beberapa dokumen pribadi, sebuah cangkir, beberapa pulpen, dan foto tim divisinya saat acara akhir tahun. Baru kemarin ia melangkah masuk ke gedung ini dengan postur seorang manajer yang percaya diri. Hari ini, ia harus keluar diam-diam melalui pintu untuk tamu. Ponsel di tangannya bergetar. "Ibu mertuaku menelepon." Ia menarik napas dalam-dalam, lalu mengangkatnya. Ibunya tertawa dan bertanya, "Rapatnya sudah selesai, Nak? Kapan naik jabatan lagi?" Ia terdiam beberapa detik, suaranya serak. Aku dipecat, Bu." Di seberang sana hening. Beberapa detik kemudian, ibunya tertawa. "Sudah, jangan bercanda." Ia menggenggam ponselnya erat. "Aku serius, Bu. Aku dipecat. Suratnya berlaku efektif pagi ini." Ponsel di tangan ibunya nyaris jatuh. Beliau sontak berdiri. "Apa? Kok bisa? Kamu kan tidak melakukan kesalahan apa-apa." Bima menggeleng. "Aku juga tidak tahu. Mereka bilang ada evaluasi internal, ada laporan, lalu langsung dipecat." Ibunya panik. "Kamu tunggu di situ. Ibu ke sana sekarang." Belum sampai 30 menit, ibunya sudah tiba di depan gerbang perusahaan. Begitu melihat putranya memeluk kardus di tengah halaman, wajahnya pucat. Beliau berlari menghampiri. "Kenapa bisa begini?" Bima memberikan surat keputusan itu kepada ibunya. Beliau membacanya baris demi baris, wajahnya semakin pucat. "Tidak mungkin. Ini tidak mungkin. Kamu bekerja dengan sangat baik, kenapa tiba-tiba dipecat? Pasti ada yang menjebakmu." Beliau langsung menarik tangan putranya. "Kita harus bertemu pimpinan." Ibu tidak percaya mereka berani melakukan ini. Ibu dan anak itu berjalan dengan marah ke lobi. Tapi baru sampai di meja resepsionis, mereka dihentikan dengan sopan. "Maaf, Bapak dan Ibu ada janji temu?" Ibu mertuaku berteriak. "Saya mau bertemu ketua. Suruh dia turun ke sini." Resepsionis tetap tenang. "Maaf, Bu. Jika tidak ada janji, kami tidak bisa mengatur pertemuan." Beliau menggebrak meja. "Saya ini ibu dari manajer Bima Adriansyah. Anak saya dipecat secara tidak adil. Saya harus bertemu pimpinan sekarang." Resepsionis masih menjawab dengan lembut. "Mohon pengertiannya, Bu. Ketua sedang ada rapat, tidak bisa diganggu." Bima yang berdiri di sampingnya mulai kehilangan kesabaran. Ia berbisik, "Kita pulang saja dulu, Bu." Ibu mertuaku langsung membentak. "Pulang apa? Kamu tidak salah, kita harus menuntut keadilan." Tepat saat itu, seorang manajer senior yang ia kenal lewat, Bima bergegas menghampirinya. "Pak Adi, tolong bantu saya. Saya mau bertemu direktur utama." Manajer itu menatapnya dengan prihatin. "Maaf, Bima, hal ini saya tidak bisa bantu. Keputusannya ditandatangani langsung oleh ketua." Mendengar kata ketua, ibu dan anak itu tertegun. Ibu mertuaku bergumam, "Langsung ditandatangani ketua? Kenapa bisa? Anakku tidak berbuat apa-apa." Manajer itu hanya menggeleng pelan.
Saya juga tidak tahu, tapi dari pagi, jajaran direksi sangat serius. Tidak ada yang berani ikut campur. Selesai berkata, beliau menunduk memberi salam lalu pergi. Ibu dan anak itu saling pandang. Untuk pertama kalinya, mereka merasa segalanya di luar kendali. Tepat saat itu, seorang petugas keamanan lewat, tanpa sengaja berkata kepada rekannya, dengar-dengar hari ini ketua rapat dengan keluarganya, sepertinya sangat penting. Ibu mertuaku langsung menoleh. Apa katamu? Petugas itu sedikit ragu. Maaf Bu, saya hanya dengar dari teman-teman di kantor. Ketua sedang menerima kerabatnya, jadi tidak bisa menerima tamu. Beliau mendesak, kerabat siapa? Petugas itu menggeleng. Itu saya tidak tahu, hanya tahu rapatnya belum selesai. Ibu dan anak itu menatap ke lantai tertinggi gedung, tempat ruang rapat direksi berada. Ibu mertuaku menggeram, ibu tidak percaya, tidak bisa bertemu. Mereka duduk di area tunggu lobi selama 1 jam, lalu 2 jam. Waktu berlalu dalam kecemasan. Ponsel Bima terus menerima notifikasi. Namanya dihapus dari grup kerja, email perusahaan tidak bisa diakses, bahkan akun parkir karyawan juga dibatalkan. Setiap notifikasi kecil itu seperti sayatan pisau di harga dirinya. Ia memegangi kepalanya dan bergumam, "Kenapa jadi begini? Padahal kemarin aku masih." Ibu mertuaku masih mencoba menenangkan. "Tidak apa-apa, ada ibu di sini, pasti ada jalan keluarnya." Baru saja beliau selesai bicara, pintu lift khusus pimpinan terbuka. Sekelompok orang keluar, dipimpin oleh sekretaris ketua. Di belakangnya ada beberapa direktur. Ibu dan anak itu langsung berdiri. Tapi sebelum mereka melangkah, mereka melihat sosok yang sangat familiar muncul di akhir rombongan. Bima mengucek matanya, mengira salah lihat, sementara ibu mertuaku ternganga. Itu aku. Aku mengenakan setelan kerja berwarna krem yang sederhana, berjalan tenang keluar dari lift. Di sampingku adalah ketua dewan direksi, pria paling berkuasa di perusahaan. Beliau berjalan sambil berbicara denganku dengan sangat alami, sesekali bahkan tersenyum. Para direktur senior di belakang menjaga jarak, sikap mereka sangat hormat. Ibu dan anak itu berdiri membeku. Ibu mertuaku tergagap. Kenapa dia ada di sini? Bima merasa kakinya lemas. Ia ingat betul, selama 3 tahun. Aku hanyalah seorang staf kantor biasa, tidak pernah menyebutkan hubungan apapun di perusahaan. Lalu kenapa hari ini aku bisa berjalan berdampingan dengan ketua? Tepat saat itu, ketua menoleh sedikit ke arahku. Beliau meletakkan tangan di bahuku dengan akrab. Senyum ramah itu, ibu dan anak itu melihatnya dengan sangat jelas. Di kepala Bima, serangkaian kenangan muncul. Hari ia diterima kerja, hari ia dipromosikan, hari ia naik gaji. Direktur utama pernah berkata, perusahaan sangat menghargaimu, berusahalah untuk tidak mengecewakan orang yang telah mempercayaimu. Saat itu, ia mengira orang itu adalah jajaran direksi. Tapi sekarang, sebuah pikiran menakutkan mulai muncul. Bagaimana jika semua itu berhubungan dengan istri yang baru saja ia paksa menandatangani surat cerai? Jika orang yang berdiri di samping ketua itu bukan staf biasa, sebenarnya apa yang telah ia lewatkan selama 3 tahun ini? Dan jawabannya, mungkin hanya beberapa langkah lagi darinya. Kebenaran yang menghancurkan. Bima berdiri kaku di tengah lobi. Kardus di tangannya nyaris jatuh ke lantai marmer. Matanya terpaku padaku, sementara ibu mertuaku terus mengucek mata, seolah tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Aku tetap berjalan dengan tenang di samping pamanku. Beliau berdiskusi dengan para direktur sambil sesekali melemparkan pertanyaan ringan kepadaku. Semua orang di sekitar menunjukkan sikap yang sangat hormat. Saat tiba di area khusus jajaran direksi, pamanku menoleh dan berkata, "Kamu tunggu di ruang istirahat sebentar, ya. Paman selesaikan beberapa urusan, nanti kita makan siang bersama." Aku tersenyum. "Baik, Paman." Tepat saat aku hendak melangkah masuk, sebuah suara gemetar terdengar dari belakang. "Maya." Aku berhenti, perlahan berbalik. Bima berdiri hanya beberapa meter dariku, wajahnya pucat pasi, matanya penuh kebingungan. Ia menatapku seolah melihat orang asing, butuh beberapa detik baginya untuk bisa bertanya. Kenapa kamu ada di sini?" Aku menatapnya dengan tenang.
Ini kantor, aku di sini memangnya aneh? Ia menggeleng. Bukan, maksudku. Kenapa kamu bersama Pak Ketua? Sebelum aku sempat menjawab, ibu mertuaku menyela. Beliau memaksakan senyum. Maya, ya. Kamu kenal Pak Ketua sejak kapan? Kok tidak pernah bilang sama ibu? Aku hanya menatapnya. 3 tahun menjadi menantunya, ini pertama kalinya beliau memanggilku dengan sebutan Maya yang terdengar lebih akrab. Sayang sekali, panggilan itu muncul di saat seperti ini. Pamanku perlahan berbalik. Beliau menatap ibu dan anak itu dengan sorot mata dingin. Anda berdua siapa? Bima buru-buru menunduk. Saya. Belum selesai ia bicara, ibunya dengan cepat menyahut. Selamat siang, Pak Ketua. Saya ibu mertua dari Maya, dan ini suaminya. Mendengar itu, pamanku mengangguk pelan. Oh, jadi kalian berdua. Suaranya sangat tenang, tapi ketenangan itu justru membuat suasana semakin berat. Bima tergagap. Pak Ketua. Maksud saya. Maya. Dia. Pamanku menatap lurus ke arahnya. Kamu mau bertanya kenapa keponakan saya berjalan bersama saya, begitu? Mata Bima terbelalak. Keponakan? 2 kata itu seperti petir di siang bolong. Ibu mertuaku mundur selangkah. Beliau menggeleng berulang kali. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Pamanku tetap tenang. Kenapa tidak mungkin? Maya adalah keponakan kandung saya, putri dari kakak perempuan yang paling saya hormati. Sejak kecil dia hidup sangat mandiri. Tidak pernah mengandalkan keluarga untuk pamer. Jadi, wajar jika kalian tidak tahu. Bima merasa kedua kakinya tidak bertenaga. Ia teringat banyak hal. Hari pernikahannya, aku pernah bilang keluargaku hanya pengusaha biasa. Saat ia bertanya tentang kerabatku, aku hanya tersenyum dan bilang tidak ada yang istimewa. Ternyata, aku tidak pernah berbohong. Hanya saja, tidak pernah menceritakan semuanya. Pamanku menatapnya. 3 tahun lalu, kamu ingat kenapa bisa diterima di perusahaan ini? Bima terdiam. Pamanku melanjutkan. Saat itu, CV-mu tidak menonjol. Pengalamanmu juga tidak banyak, tapi kamu tetap diberi kesempatan. Apa kamu tidak pernah penasaran? Bima menelan ludah. Sebenarnya pernah, Pak. Tapi saya pikir saya hanya beruntung. Pamanku tersenyum tipis. Beruntung? Memang ada keberuntungan, tapi keberuntungan itu tidak datang dengan sendirinya. Beliau menoleh padaku. Keponakan saya ini datang menemui saya, dia meminta saya memberimu 1 kesempatan. Dia bahkan memohon agar saya tidak memberitahumu, supaya kamu bisa menjaga harga dirimu. Bima berdiri seperti patung. Ia menoleh padaku, matanya penuh keterkejutan. Kamu. Jadi itu kamu? Aku mengangguk pelan. Iya, itu aku. 3 tahun lalu, saat kamu paling putus asa, yang mencarikan kesempatan untukmu adalah aku. Saat kamu diterima kerja, yang lebih bahagia darimu juga aku. Saat kamu dipromosikan, aku begadang semalaman menyiapkan makanan untuk merayakannya. Sayangnya, kamu tidak pernah bertanya, kenapa semuanya berjalan begitu lancar. Kamu juga tidak pernah berpikir ada seseorang yang diam-diam berdiri di belakangmu. Bima memegangi kepalanya dengan kedua tangan. Bayangan-bayangan masa lalu muncul. Saat aku menasihatinya untuk terus berusaha, saat aku tersenyum ketika dia dipuji, saat aku bilang yang penting hidup dengan baik. Saat itu, dia menganggap itu semua hanya kata-kata penyemangat dari seorang istri. Tidak disangka, di balik setiap langkah kemajuannya, ada bayanganku. Ibu mertuaku kini tampak panik. Beliau bergegas ke hadapanku, suaranya berubah total. Maya, nak, dengarkan ibu. Ini pasti ada salah paham. Ibu kemarin cuma emosi, makanya salah bicara. Jangan dimasukkan ke hati, ya. Aku menatapnya lama, lalu bertanya dengan lembut, ibu masih ingat kemarin ibu bilang apa? Beliau menunduk. Ibu cuma marah, makanya. Aku tersenyum tipis. Orang serumah? Kemarin ibu sendiri yang bilang, kalau aku keluar dari pintu itu, jangan pernah kembali lagi. Kemarin ibu sendiri yang bilang, ayahku sudah meninggal jadi tidak penting lagi. Kemarin ibu sendiri yang tertawa saat aku menandatangani surat cerai. Kenapa hari ini tiba-tiba menjadi orang serumah?
Beliau terdiam, tidak bisa menjawab. Bima melangkah maju, matanya memerah. Maya, aku minta maaf. Aku benar-benar tidak tahu. Aku menatapnya dengan tenang. Kamu tidak tahu apa? Tidak tahu aku keponakan Pak Ketua, atau tidak tahu cara menghormati istrimu? Ia menunduk dalam-dalam, tidak bisa berkata-kata. Pamanku angkat bicara. Ada satu hal yang harus kamu ingat. Jika kemarin keponakan saya tidak menandatangani surat itu, jika kemarin kamu tidak mengucapkan kalimat tanpa aku, kamu hanya akan mati kelaparan, maka hari ini saya tidak akan melakukan apa-apa. Kamulah yang menghancurkan semuanya dengan tanganmu sendiri. Perusahaan ini tidak butuh orang yang hanya tahu menunduk pada atasan tapi meremehkan orang yang menemaninya saat susah. Selesai berkata, pamanku menoleh padaku. Kita masuk saja. Masih ada beberapa hal yang perlu dibicarakan. Aku mengangguk pelan. Sebelum melangkah pergi, aku menatap pria yang pernah menjadi seluruh masa mudaku untuk terakhir kalinya. Di matanya kini tidak ada lagi kesombongan seperti kemarin, yang tersisa hanyalah penyesalan yang terlambat. Tapi ada luka yang sudah terlalu dalam untuk bisa disembuhkan hanya dengan dua kata, minta maaf. Akhir yang membebaskan. Pintu ruang rapat baru saja tertutup di belakangku, di luar lobi. Ibu dan anak itu masih berdiri mematung. Bima menunduk menatap lantai, kedua tangannya gemetar hingga tidak mampu menahan kardus di tangannya. Semua terjadi hanya dalam beberapa menit, tapi sudah cukup untuk menjungkir balikan seluruh hidupnya. Ibu mertuaku tiba-tiba mencengkeram lengan putranya. Cepat, kita harus minta maaf, kalau tidak, semuanya benar-benar habis. Bima masih berdiri seperti orang linglung. Beberapa saat kemudian baru mengangguk. Mereka bergegas menuju ruang rapat, tapi baru sampai di pintu, sekretaris sudah menghadang. Maaf, Pak Ketua sedang rapat, tidak ada yang boleh masuk. Ibu mertuaku nyaris memohon. Tolong sampaikan pesan saya, sebentar saja. Saya ingin bertemu menantu saya. Sekretaris itu tetap sopan. Maaf, Bu. Tidak bisa. Mereka terpaksa menunggu di luar. Waktu berlalu menit demi menit, hati mereka semakin panas seperti terbakar. Sekitar setengah jam kemudian, pintu ruang rapat terbuka. Para direktur keluar satu persatu. Yang terakhir adalah aku dan pamanku. Begitu melihatku, ibu mertuaku langsung berlari menghampiri, tidak ada lagi sikap angkuhnya. Beliau meraih tanganku, suaranya bergetar. Maya, nak, dengarkan ibu, semua yang terjadi kemarin hanya salah paham. Ibu cuma terlalu emosi. Jangan marah sama ibu, ya. Aku menarik tanganku dengan lembut. Salah paham? Beliau mengangguk cepat. Iya, salah paham saja. Namanya juga orang serumah, wajar kan kalau ada pertengkaran. Aku menatap lurus ke matanya. Jika kemarin aku tidak menandatangani surat itu, jika kemarin aku tidak pergi dari rumah, apa ibu akan menganggap ini sebagai salah paham? Beliau terdiam, tidak bisa menjawab. Bima mendekat, matanya memerah. Maya, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku tahu aku salah. Aku bertanya dengan tenang, salah di mana? Ia menunduk. Aku tidak seharusnya melarangmu pulang ke acara haul ayah. Tidak seharusnya mendengarkan ibu, tidak seharusnya mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku menggeleng. Kamu masih belum mengerti. Yang paling menyakitkan bukan karena kamu membentakku, tapi karena kamu meremehkan ayahku. Orang yang sudah tiada, orang yang paling aku sayangi. Kamu tahu, sepanjang perjalanan pulang ke kampung, aku hanya berpikir, jika ayah masih hidup, pasti beliau akan sangat sedih melihat putrinya diperlakukan seperti ini. Bima menyeka air matanya. Aku benar-benar tahu kesalahanku. Beri aku satu kesempatan, kita pulang ke rumah, ya? Aku tersenyum tipis. Pulang ke rumah? Rumah yang mana? Ia terdiam. Aku melanjutkan. Kemarin kamu sendiri yang bilang, kalau aku keluar dari pintu itu, jangan pernah kembali lagi. Kenapa hari ini kamu mengajakku pulang? Ia tercekat. Ibu mertuaku juga buru-buru menimpali. Maya, ibu minta maaf. Mulai sekarang ibu akan baik padamu. Kamu mau pulang ke rumah orang tuamu kapan saja boleh. Kamu mau melakukan apa saja ibu setuju. Asalkan kamu mau bicara pada Pak Ketua untuk memaafkan Bima. Dia sudah susah payah untuk bisa sampai di posisi ini. Mendengar itu, aku akhirnya mengerti. Yang paling beliau pedulikan bukanlah aku, melainkan jabatan putranya.
Aku bertanya dengan tenang. Jika hari ini dia masih seorang manajer, jika dia tidak dipecat, apa ibu akan minta maaf padaku? Ibu mertuaku menunduk, tidak bisa berkata apa-apa. Keheningan itu adalah jawabannya. Pamanku yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. Kalian sudah selesai bicara? Ibu mertuaku bergegas menoleh. Pak Ketua, mohon beri anak saya satu kesempatan lagi. Dia hanya salah bicara, dia masih muda. Pamanku menatapnya, suaranya tenang. Salah bicara? Beliau mengangguk. Iya Pak, hanya salah bicara. Pamanku bertanya pelan. Apakah ada orang yang menghina ayah mertuanya yang sudah meninggal lalu menyebutnya salah bicara? Apakah ada orang yang melempar surat cerai ke wajah istrinya lalu bilang itu bercanda? Apakah ada orang yang berkata tanpa aku kamu hanya akan mati kelaparan lalu keesokan harinya bilang itu salah paham? Setiap pertanyaan itu membuat ibu dan anak itu hanya bisa menunduk dalam-dalam. Pamanku melanjutkan. Saya mengelola perusahaan ini lebih dari 30 tahun. Saya tahu betul bagaimana seseorang memperlakukan keluarganya. Cepat atau lambat dia akan memperlakukan rekan kerjanya seperti itu juga. Perusahaan ini tidak bisa memberikan tanggung jawab kepada orang yang tidak tahu cara menghargai orang yang pernah membantunya. Bima melangkah maju. Pak Ketua, saya terima hukuman apapun. Saya hanya mohon diizinkan tetap bekerja, saya akan mulai dari staf biasa lagi. Pamanku menggeleng. Keputusan sudah dibuat sesuai prosedur. Tidak ada yang bisa mengubahnya, bahkan saya sekalipun. Bima putus asa, kedua lututnya perlahan tertekuk, ia berlutut di tengah lobi. Semua orang berhenti untuk melihat, tapi ia tidak peduli lagi. Maya, aku mohon maafkan aku. Cukup kamu katakan satu kata saja. Aku pasti masih punya kesempatan. Aku menatap pria yang sedang berlutut di hadapanku. Di hatiku tidak ada lagi benci, juga tidak ada lagi cinta. Yang tersisa hanyalah kedamaian setelah hari-hari yang panjang penuh penderitaan. Aku berkata dengan lembut, kamu tahu, 3 tahun lalu, saat kamu menganggur, aku tidak pernah membiarkanmu berlutut di hadapan siapapun. Aku hanya ingin kamu bisa berdiri tegak dengan kemampuanmu sendiri. Tapi hari ini, yang membuatmu harus berlutut bukanlah aku, melainkan kesombonganmu sendiri. Ia menunduk, air matanya jatuh ke lantai. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia mengerti ada kesempatan yang sekali hilang tidak akan pernah bisa kembali. Bima masih berlutut di tengah lobi. Bisik-bisik karyawan terdengar di mana-mana. Ia hanya menatapku, matanya penuh penyesalan. Maya, aku tahu kamu masih menyayangiku. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku janji akan berubah. Aku menatapnya dengan tenang. 3 tahun lalu, kamu juga pernah berjanji. Berjanji akan melindungiku seumur hidup. Berjanji tidak akan pernah membuatku menangis, berjanji akan merawat kedua orang tua kita. Apa kamu masih ingat? Ia menunduk, suaranya tercekat. Aku ingat. Aku mengangguk. Tapi janji-janji itu, kamulah yang melupakannya lebih dulu, bukan aku. Ibu mertuaku ikut menangis. Maya, ibu salah. Maafkan ibu. Mulai sekarang ibu akan menganggapmu seperti putri kandung. Aku menatap wanita di hadapanku. Jika ini terjadi sehari yang lalu, mungkin aku akan terharu. Tapi hari ini aku hanya merasa kasihan pada 3 tahun masa mudaku. Ibu masih ingat saat pertama kali aku menjadi menantu? Ibu menggenggam tanganku dan bilang, mulai saat itu aku adalah putri ibu. Aku percaya. Aku tulus menganggap ibu seperti ibu kandungku. Aku merawat ibu saat sakit, mengantar ibu ke dokter, merebuskan obat semalaman. Aku tidak pernah membedakan, tapi ibu berbeda. Di mata ibu, aku selamanya hanya orang luar. Beliau menangis terseduh-seduh, tidak bisa berkata apa-apa. Aku menoleh pada pria yang pernah menjadi suamiku. Kemarin kamu bilang, tanpa kamu, aku hanya akan mati kelaparan. Kamu masih ingat? Ia memejamkan mata, mengangguk pelan. Aku tersenyum sangat tipis. Hari ini, yang kehilangan pekerjaan adalah kamu. Yang masih punya pekerjaan stabil adalah aku. Yang harus memohon maaf adalah kamu, bukan aku. Hidup ini aneh, ya. Ada kata-kata yang kita ucapkan untuk menyakiti orang lain, pada akhirnya justru menjadi kata-kata untuk diri kita sendiri. Lobi menjadi hening. Pamanku perlahan mendekat.
Beliau menatap Bima dan berkata, "Kamu tahu apa yang paling membuat saya kecewa? Bukan karena kamu menghina keponakan saya, tapi karena kamu lupa dari mana kamu berasal. 3 tahun lalu, kamu rendah hati, rajin, dan mau belajar. 3 tahun kemudian, dengan sedikit jabatan, kamu mulai meremehkan bawahan, meremehkan rekan kerja, bahkan istri yang menemanimu dari nol pun tidak lagi kamu hargai. Orang sepertimu, kalaupun tidak saya tindak hari ini, nantinya juga akan ditindak oleh orang lain. Itu hanya masalah waktu." Bima menunduk. "Saya mengerti, Pak." Pamanku menggeleng. "Tidak, kamu belum mengerti. Kalau kamu benar-benar mengerti, kamu tidak akan menunggu sampai kehilangan segalanya baru tahu arti penyesalan." Beliau menoleh padaku. "Masih ada yang mau kamu sampaikan?" Aku terdiam sejenak, lalu menatap lurus pada Bima. 3 tahun ini, aku tidak pernah menyesal telah membantumu, karena saat itu aku membantu orang yang aku cintai. Aku juga tidak pernah menyesal menyembunyikan identitasku, karena aku ingin kamu sukses dengan kemampuanmu sendiri. Satu-satunya yang aku sesali adalah mencoba mempertahankan pernikahan yang isinya hanya penderitaan." Ia menangis dalam diam. Aku melanjutkan, "Surat cerai itu aku tanda tangani bukan karena marah, tapi karena saat kamu melarangku pulang ke acara haul ayah, aku sadar pria yang kucintai sudah tidak ada lagi. Pria yang mencintaiku tidak akan pernah menyuruhku memilih antara dirinya dan ayahnya yang sudah tiada. Pria yang mencintaiku tidak akan pernah menjadikan lukaku sebagai alat untuk mengancam. Karena itu, keputusanku tidak akan berubah." Bima menutupi wajahnya dengan tangan, bahunya bergetar hebat. Ia tahu semua permintaan maaf kini sudah terlambat. Aku menoleh pada pamanku. "Kita pulang saja, Paman." Pamanku mengangguk. "Baiklah." Kami perlahan berjalan menuju pintu keluar. Di belakang, ibu mertuaku tiba-tiba berteriak, "Maya, sampaikan permintaan maaf ibu pada ayahmu. Dan maafkan ibu juga." Aku berhenti sejenak, tapi tidak menoleh. Ada permintaan maaf yang jika datang terlambat, hanya akan menjadi penyesalan bagi yang mengucapkannya, tidak akan bisa menyembuhkan luka orang yang mendengarnya. Melangkah keluar dari gedung, sinar matahari siang menyinari halaman yang luas. Aku menarik napas dalam-dalam. Untuk pertama kalinya dalam 3 tahun, hatiku terasa begitu ringan. Bukan karena orang yang menyakitiku telah kehilangan segalanya, tapi karena akhirnya aku punya cukup keberanian untuk melepaskan. Paman membukakan pintu mobil lalu menatapku. "Menyesal?" Aku tersenyum. "Tentu saja. Menyesali 3 tahun masa muda. Menyesali tangisan dalam diam. Menyesali pengorbanan yang salah tempat. Tapi aku tidak menyesal telah pergi. Jika hari itu aku tidak melangkah keluar dari pintu itu, mungkin seumur hidup aku tidak akan pernah menemukan diriku kembali." Pamanku tersenyum puas. "Ayahmu di surga pasti akan tenang sekarang. Beliau selalu mengajarimu untuk menjadi orang baik, tapi beliau juga pernah bilang, menjadi baik bukan berarti membiarkan orang lain menginjak-injak harga dirimu." Aku menatap langit biru yang cerah, tersenyum tipis. Dalam hati berkata pada ayah, "Ayah, putrimu mulai hari ini akan menjalani hidup yang baru. Hidup tanpa air mata untuk orang yang tidak menghargai." Mobil perlahan meninggalkan kompleks perusahaan. Melalui jendela, gedung itu perlahan menghilang. Sama seperti pernikahan 3 tahun itu, tertutup dalam penyesalan bagi yang tertinggal, dan membuka jalan baru bagi yang cukup berani untuk melangkah maju.